segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita petunjuk melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat serta umatnya yang istiqomah mengikuti jalannya hingga akhir zaman. Hadirin yang saya rahmati Allah, hari ini kita dihadapkan pada realita yang menyedihkan. Kenakalan remaja yang kian marak, perilaku seperti tawuran, narkoba, pergaulan bebas, hingga hilangnya adab kepada orang tua dan guru sering kita saksikan. Mengapa hal ini bisa terjadi dan bagaimana Islam memberikan solusi? Yang pertama, penyebab kenakalan remaja. Salah satu penyebab utama adalah lemahnya hubungan seorang anak dengan Allah. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seorang remaja tidak diperkenalkan pada nilai-nilai Islam sejak dini, mereka cenderung kehilangan pegangan hidup dan mudah terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Faktor lainnya adalah pengaruh media sosial yang seringkali mengajarkan gaya hidup hedonis dan jauh dari nilai-nilai Islam. Kurangnya perhatian dari orang tua juga memperparah keadaan ini. Yang kedua, Islam sebagai solusi. Islam memberikan pedoman jelas untuk mencegah dan mengatasi kenakalan remaja. Menanamkan tauhid sejak dini. Pendidikan tauhid yang kuat akan menanamkan rasa takut kepada Allah dalam hati anak. Ketika mereka tahu bahwa Allah selalu mengawasi, mereka akan berpikir 1000 kali sebelum berbuat salah. Lalu lingkungan yang baik. Orang tua dan masyarakat harus berperan aktif menciptakan lingkungan yang mendukung kebaikan baik di rumah, sekolah, maupun tempat bermain. Lalu pendidikan berimbang. Pendidikan yang berimbang adalah konsep yang menekankan pengembangan seluruh potensi manusia, baik aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, maupun fisik. Dalam Islam, pendidikan yang berimbang bertujuan menciptakan manusia yang memiliki keselarasan antara kebutuhan dunia dan akhirat, sebagaimana firman Allah, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Komponen pendidikan yang berimbang seperti pendidikan spiritual atau ruhiyah. Tujuannya adalah membangun hubungan yang kuat antara manusia dan Allah, yang mencakup tauhid atau keyakinan memahami dan menghayati keesaan Allah, ibadah membiasakan anak untuk sholat, membaca Al-Quran, berpuasa, dan ibadah lainnya. Akhlak mulia seperti mengajarkan anak untuk jujur, sabar, rendah hati, dan memiliki rasa tanggung jawab. Dengan pendidikan ruhiyah yang kuat, seorang anak akan memiliki landasan moral yang kokoh dan mampu membedakan yang baik dan buruk. Lalu pendidikan intelektual atau akliyah. Pendidikan intelektual mencakup ilmu agama, yaitu memahami Al-Quran, hadis, fikih, dan sirah Nabi. Lalu ilmu duniawi, belajar matematika, sains, teknologi, dan keterampilan lain yang bermanfaat. Lalu pendidikan intelektual membantu anak untuk berpikir kritis, kreatif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendidikan emosional dan sosial, seperti mengasah empati, mengajarkan anak untuk peduli terhadap orang lain, misalnya membantu teman yang kesulitan atau menyantuni fakir miskin. Kemudian kemampuan komunikasi, membiasakan anak untuk berbicara sopan dan mendengarkan orang lain. Pengendalian emosi, melatih anak untuk sabar, tidak mudah marah, dan mampu mengelola tekanan. Rasulullah SAW memberikan contoh luar biasa dalam aspek ini. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, sabar, dan bijaksana dalam menghadapi setiap situasi. Kemudian untuk pendidikan fisik atau jasadiyah. Ajarkan anak-anak untuk menjaga kebersihan tubuh. Biasakan pola hidup sehat seperti olahraga, makan makanan halal dan thayyib, serta istirahat yang cukup. Hindarkan anak dari kebiasaan buruk yang merusak kesehatan seperti begadang berlebihan atau kecanduan gawai. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan berimbang harus diterapkan secara terpadu baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Jika di rumah, orang tua menjadi teladan dengan menerapkan nilai-nilai Islam seperti disiplin ibadah, membaca, dan berdiskusi bersama. Di lingkungan sekolah, kurikulum yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu dunia harus diperkuat. Lalu untuk di lingkungan masyarakat, fasilitas dan program seperti masjid ramah anak, komunitas remaja Islami, atau kegiatan olahraga yang sehat
perlu dikembangkan. Yang berimbang, yang pertama, individu yang bertakwa kepada Allah, menjaga ibadah dan akhlaknya meskipun tidak diawasi. Yang kedua, generasi yang cerdas dan kompetitif, mampu berkontribusi dalam memajukan peradaban. Yang ketiga, pemimpin yang adil memahami tanggung jawabnya terhadap umat dan dunia. Lalu pendidikan yang berimbang adalah jalan untuk membangun generasi khairu ummah atau umat baik sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. D. Menjadi teladan. Orang tua, guru, dan masyarakat harus menjadi teladan dalam akhlak. Anak-anak adalah peniru yang ulung. Jika mereka melihat orang dewasa berperilaku baik, mereka akan mengikuti. 3. Harapan untuk generasi muda. Generasi muda adalah tonggak masa depan. Mereka adalah penentu arah umat dan bangsa, sebagaimana pepatah mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Dalam Islam, harapan kepada generasi muda sangat tinggi, karena mereka adalah kekuatan yang jika diarahkan dengan benar dapat menjadi agen perubahan menuju kebaikan. Mengapa generasi muda penting? Allah Subhanahu wa Ta'ala sering menyebutkan pemuda dalam Al-Quran sebagai contoh keimanan dan keteguhan. Salah satu kisah inspiratif adalah para pemuda Ashabul Kahfi yang memilih mempertahankan tauhid meskipun harus mengorbankan kenyamanan dunia. Allah berfirman, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 13. Kisah ini menunjuk bahwa pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor kebaikan, keberanian, dan keteguhan iman. Harapan untuk generasi muda. Yang pertama, menjadi generasi beriman dan bertakwa. Generasi muda diharapkan memiliki iman yang kokoh seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjalani hidup sesuai syariat. Harapan ini mencakup kehidupan yang lurus, menghindari maksiat, dan menjadi iman sebagai pedoman dalam mengambil keputusan. Yang kedua, berperan dalam perbaikan umat. Islam mengajarkan agar pemuda menjadi pribadi yang aktif dalam memperbaiki umat. Harapan ini bisa diwujudkan dalam kegiatan sosial, pendidikan, atau dakwah untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan. Generasi muda diharapkan tidak hanya beriman tetapi juga berilmu. Islam sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu, generasi muda mampu bersaing dalam era modern, mengembangkan teknologi, dan memberikan solusi atas permasalahan umat. Yang keempat, menjaga moral dan akhlak. Generasi muda harus menjadi teladan dalam berakhlak mulia. Dalam masyarakat yang penuh godaan, generasi muda yang berakhlak mulia menjadi cahaya yang menerangi lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, menjadi pemimpin yang amanah. Generasi muda adalah calon pemimpin. Mereka diharapkan menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Langkah untuk mewujudkan harapan itu seperti pendidikan yang terarah, lingkungan yang mendukung, keteladanan orang dewasa, memanfaatkan teknologi dengan bijak. Lalu untuk ajakan mereka menggunakan teknologi untuk dakwah, belajar, dan meningkatkan produktivitas bukan untuk hal yang sia-sia. Mengatasi kenakalan remaja dengan memanfaatkan teknologi secara bijak memerlukan pendekatan yang kreatif, edukatif, dan strategis. Pertama, edukasi tentang literasi digital, lalu mendorong aktivitas positif di dunia digital. Yang ketiga, pantauan dan pendampingan orang tua. Yang keempat, memanfaatkan aplikasi untuk pengembangan diri. Yang kelima, kampanye dan konten positif di media sosial. Lalu yang keenam, menyediakan ruang virtual untuk diskusi dan curhat. Yang ketujuh, promosi game atau teknologi edukatif. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.